Baik, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam. Baik, pagi ini kita kembali lanjutkan topik bahasan dalam mata kuliah biostatistika deskriptif dan inferensial, dan mudah-mudahan bisa disimak materi yang saya sampaikan. Tolong diisi absennya lebih dahulu, kemudian jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau memberikan komentar, berikan komentarnya di kolom komentar. Dan juga live chat itu bisa dimanfaatkan. Saya akan balas dan saya akan berikan tanggapan. Mohon maaf jika tidak bisa tatap langsung karena banyaknya kendala jaringan yang dihadapi. Dan juga untuk memudahkan dalam pembelajaran. Baik, hari ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan distribusi sampel atau distribusi sampling. Ini adalah kelanjutan. Sebelum estimasi yang kemarin sebenarnya ada pokok bahasan ini juga yang harus kita pahami dan juga berguna pada bagaimana kita mengetahui sampel dan sampling itu. Dan yang kemudian yang kedua, kita masuk dalam pokok bahasan penting juga, yaitu statistika inferensial. Lalu prinsip uji statistik dan bagaimana memilih uji statistik yang benar. Dan kalau bisa kita masuk ke bagaimana uji statistik itu pada ranah statistika parametrik. Baik, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, distribusi sampling. Teman-teman, adik-adik, distribusi sampling dari katanya itu adalah kumpulan, kan distribusi sebaran dari kumpulan beberapa sampel yang kita gunakan begitu. Nah, penelitian kesehatan seringkali melakukan pengambilan sampel. Ini dilakukan sebenarnya karena keterbatasan. Seperti yang saya ulang-ulang, pengambilan sampel itu karena kita punya keterbatasan. Karena upaya kita untuk menggambarkan keadaan populasi yang dibatasi oleh dana, daya, dan juga waktu, maka kita melakukan pengambilan sampel. Jika pengambilan sampel itu kita lakukan berulang, kayak tadi saya awali dengan kumpulan sampel. Sampel kita ambil, kita simpan, sampel kita ambil, kita simpan, sampel kita ambil, kita simpan. Semua yang kita simpan ini kan menjadi terkumpul dan kita lakukan secara berulang, lalu kumpulan ini dirata-ratakan. Maka kumpulan ini akan membentuk distribusi yang namanya distribusi rata-rata sampel. Saya ulangi, saya mengukur rata-rata berat badan sekelompok orang dari yang mewakili populasinya. Hari pertama saya kumpul, kemudian hari kedua, hari ketiga, maka akan membentuk distribusi rata-rata berat badan. Itu yang disebut dengan distribusi rata-rata sampel. Nah, hasil yang terbentuk itu, kalau kita buat dalam persamaan, dia, masih ingat kemarin faktorial, menjadi N faktorial dibagi dengan N kecil faktorial dikali N besar dikurangi N kecil, tanda kurung faktorial, sampel. Nah, saya ulangi lagi, kumpulan pengambilan sampel yang secara berulang ketika kita rata-ratakan disebut distribusi rata-rata sampel. Hasilnya itu kita akan tahu dengan persamaan N besar faktorial
bagi N kecil faktorial yang dikali dengan N besar dikurang N di dalam kurung faktorial. Distribusi sampling ini sebenarnya adalah distribusi dari rata atau mean sampel yang diambil secara berulang pada sebuah populasi. Jadi ingat, distribusi itu adalah kumpulan nilai dari satu populasi yang sifatnya menyebar. Distribusi kan penyebaran, ya menyebar. Gitu. Dalam grafik kurva X dan Y merupakan titik-titik, ya sumbu X dan Y, masih ingat ya, grafik kurva X dan Y. Sementara mean itu adalah nilai rata-rata. Berulang, ya berarti tidak diambil sekali, diambil berulang-ulang. Nah, selanjutnya kita masuk pada sifat distribusi sampling itu sendiri. Yang pertama, jika sampel random yang berukuran N diambil dari populasi normal, di mana mean atau yang kita biarkan simbol adalah mu dan varian atau biasa juga S kuadrat atau sigma kuadrat, maka distribusi sampling harga mean akan mempunyai mean atau mu dan varian sigma kuadrat dibagi dengan N atau standar deviasi sigma dibagi dengan akar N. Nah, standar deviasi distribusi sampling harga ini dikenal dengan standar error. Ya, biasa kita baca di buku-buku itu disingkat misalnya adalah SA. Standar error ini diartikan sebagai seberapa besar penyimpangan atau kesalahan, error, ya, besarnya penyimpangan atau kesalahan akibat Anda atau saya atau peneliti keliru dalam pengambilan sampel atau teknik sampling kita, begitu. Nah, itu yang harus kita pahami. Standar error itu adalah besarnya penyimpangan atau kesalahan akibat kita mengambil sampel. Ya, persamaannya adalah standar deviasi dibagi dengan akar N. Ya, SD itu adalah standar deviasi dibagi dengan akar N. Nah, jika populasi kita berdistribusi normal, maka distribusi sampling rata-rata juga normal. Ya, minggu lalu saya sudah perkenalkan tabel Z. Tabel Z itu ya adalah tabel distribusi normal, ya, di mana di dalam kurvanya itu dihitung masing-masing kan sisi kiri dan sisi kanan. Nah, kalau persamaannya distribusi populasi itu berdistribusi normal, distribusi samplingnya juga normal. Ya, kita berikan persamaan Z sama dengan X bar. Masih ingat X bar itu adalah rata-rata pada sampel, ya kan? Kemudian dikurangi dengan mu, itu rata-rata pada populasi. Lalu ingat bahwa yang kita mau lihat ini adalah penyimpangan dari populasinya. Dan populasi ini itu kan kita hitung dengan parameter. Ya, kita berikan simbol mu. Sementara sampel itu kita hitung dengan X bar. Kemudian dibagi dengan standar error. Ya, standar error ini kan tadi penyimpangan atau kesalahan peneliti pada saat melakukan pengambilan sampel. Ya. Maka dapat kita katakan Z sama dengan X bar kurang mu dibagi dengan standar error. Ya. Apabila populasi berasal dari distribusi yang sembarang atau bisa dikatakan adalah kita tidak tahu atau bukan
berdistribusi normal, maka distribusi mean-nya akan mendekati distribusi normal. Tetapi dengan catatan sampel itu diambil secara berulang-ulang. Begitu. Harus dipahami yang dilakukan adalah pengambilan secara berulang-ulang. Oke. Kita masuk ke distribusi rata. Distribusi rata ini diperoleh melalui pengambilan sampel secara berulang. Sehingga kemungkinan sampel yang dapat diambil dari populasi tersebut dapat terpenuhi. Dalam menghitung rata sampel, yang kita lakukan adalah nilai rata-rata yang dihasilkan berbeda-beda. Sehingga dapat disusun sebuah distribusi. Yang tadi saya katakan adalah distribusi rata sampel. Apabila dari rata-rata yang dihasilkan dihitung rata-rata dan deviasi standarnya, maka kita akan mendapatkan rata-rata dari distribusi rata-rata itu. Saya ulangi, jika dari rata-rata yang sudah kita hasilkan itu kita hitung pula rata-rata dan standar deviasinya, maka akan dihasilkan rata-rata dari distribusi rata-rata yang kita berikan simbol mu x bar, ya, dan standar deviasinya adalah sigma x bar. Ya. Ingat ya, sigma itu adalah simbol dari standar deviasi, x bar itu adalah rata-rata. Mu adalah simbol dari rata-rata pada populasi, jangan dilupa ya. Rata-rata dari distribusi rata-rata sampel akan sama dengan rata-rata populasi dan deviasi standar distribusi rata-rata. Disebut standar error. Sama dengan deviasi standar populasi dibagi dengan akar N. Ya, mu X sama dengan mu. Dan sigma X sama dengan sigma per akar N. Ya. Kalau tadi standar deviasi per akar N. Kalau ini adalah sigma per akar N. Ya, N itu ya banyaknya responden atau subjek. Pengambilan sampel secara berulang dari sebuah populasi yang berdistribusi normal memiliki standar error, memiliki ciri standar error akan lebih kecil jika dibandingkan dengan simpangan baku populasinya. Dan makin besar sampel, maka makin kecil standar errornya. Maksudnya bagaimana itu, Pak? Begini, kalau kita mau menggambarkan sebuah populasi yang jumlahnya besar, dan karena kita punya keterbatasan, maka kita mengambil sampel. Dari populasi yang besar ini, kalau kita menggunakan sampel terlalu kecil, maka bisa jadi sampel itu tidak mewakili atau tidak menggambarkan populasi, ya kan? Maka haruslah pengambilan sampel ataupun besar sampelnya memadai dalam pengertian tidak terlalu kecil, ya, untuk supaya kita bisa menggambarkan populasi. Ya, memang kita terbatas untuk melihat atau menilai semua populasi, tetapi kita ada penggunaan sampel itu sebagai langkah ilmiah begitu. Tetapi kalau terlalu kecil maka bisa jadi kita standar errornya besar, maka perlulah sampel itu diperbesar. Ya, kalau kita punya kemampuan mendekatilah populasinya, tapi karena kita terbatas digunakan rumus besar sampel. Dan rumus besar sampel yang ada itu untuk menghindari juga sampel yang terlalu kecil, minimal begitu. Ya, jangan sampai kita memperkecil sampel, standar errornya yang besar, kan tidak baik. Oke, nah, ini permisalan contoh. Rata suatu populasi yang berdistribusi normal adalah 50 dan deviasi standarnya adalah 5. Apabila kita ambil sampel sebesar 5,
berulang-ulang, maka kesalahan baku atau standar error akan lebih kecil dari 10. Namun, apabila sampel kita tingkatkan menjadi 10, maka kesalahan baku rata-rata akan menjadi lebih kecil dari kesalahan baku dengan kalau kita mengambil hanya 5 sampel. Ya, tolong dipahami ya. Jadi, kalau sampel kita lebih besar, maka standar error kita itu semakin kecil. Tapi semakin kecil, ya standar errornya akan besar. Dan standar error itu yang harus kita pahami. Kita harus minimalkan, karena begini. Karena kita sudah punya keterbatasan data, maksud saya daya, maka kita menggunakan sampel. Dan dengan menggunakan sampel, pasti kita akan bisa jadi kita salah. Maka kita harus memperkecil kesalahan kita dengan menambah jumlah atau besar sampel. Nah, ini contoh soal dari apa yang kita sudah dapatkan hari ini. Misalnya dalam jumlah kunjungan di sebuah rumah sakit, ibu anak berdiskusi normal dengan rata orangnya adalah 30 orang per hari. 30 pengunjung atau orang yang memeriksakan diri di RSIA tersebut. Dan dari data diketahui menyimpang atau simpangan bakunya 5. Direktur ataupun direktris rumah sakit itu ingin menghitung peluang atau probabilitas rata kunjungan antara 28 sampai dengan 32. Dia mau menduga apakah kunjungan itu dari 28 sampai dengan 32. Ya, apakah benar 28 sampai dengan 32, maka dia mau melihat, diambil sampel 60 hari. Dia mencatat selama 60 hari itu berapa sebenarnya kunjungan harian. Ya, taruhlah 1 bulan hari kerja dia catat. Misalnya September, Oktober. Dia mulai dari tanggal 1, dia catat berapa yang datang, tanggal 2, tanggal 3, dan seterusnya sampai bulan Oktober selesai. Nah, dia kumpul semua. Dia membuktikan betulkah kunjungan itu ada di antara 28 sampai 32. Apa maksudnya sebenarnya ini? Untuk dia mengetahui dan menyiapkan logistik. Oh, berarti setiap bulan ini saya harus siapkan antara 28 sampai 32. Itu maksudnya. Yang diinginkan adalah kita menghitung standar errornya. Lalu kita mentransformasi rumus ini ke distribusi normal standar. Ya, distribusi normal standar yang tadi itu Z sama dengan X kurang mu per standar error. Kemudian hitung nilai Z dengan rata 28 dan 32. Lalu kita cari luas dalam kurva distribusi normal yang kita sudah pakai atau distribusi Z yang minggu lalu itu. Kemudian kita hitung hasil perhitungannya itu dijumlahkan. Ya. Nah, kita masukkan dalam persamaan sigma X bar sama dengan standar deviasi dibagi dengan akar R. Standar deviasi tadi dari soal itu 5. Ya, simpangan bakunya. Kemudian N itu banyaknya hari atau yang diambil itu adalah 2 bulan kan. Akar dari 60 didapat 7,74. Jadi 5 dibagi dengan 7,74. Sama dengan hasilnya adalah 0,65. Itu baru unsur sigma X. Ya. Sementara kan kita mau transformasi ke distribusi yang normal. Di mana distribusi yang kita pakai ada distribusi Z. Tabel Z. Sama dengan X bar dikurang mu dibagi dengan sigma. Menjadi
sigma yang kita pakai adalah 0,65 atau sigma X bar ini. X bar dikurangi dengan mu dibagi dengan sigma X bar. Nah, kita hitung yang pertama. Distribusi Z1 sama dengan 28 dikurangi dengan 30. Dari mana ini 28? X bar. Ya. Mau dia direktris atau direktur itu dia mau membuktikan apakah 28 sampai dengan 32. Jadi dasarnya 28, ujungnya adalah 32. 28 dikurangi dengan mu yang dia informasi yang dia dapat bahwa rata-rata kunjungan itu 30. Tapi dia mau bukti apakah betul 30. Jadi dia pakai 28 dikurangi dengan 30 dibagi dengan sigma X bar atau 0,65. Telah dihitung didapat minus 3,07 untuk set satunya, minus 3,07. Unitnya luas kurva. Kemudian Z yang kedua sama dengan 32 dikurangi 30 dibagi dengan 0,65. Ya, hasilnya positif 3,07 luas kurva. Nah, probabilitas untuk memperoleh jumlah pengunjung antara 28 dan 32 orang per hari adalah 3 minus 3,07 plus 3,07. Minus dan plus itu kita bukan penjumlahan secara matematik begitu, tetapi kita harus perhatikan dia berada di sisi kiri dari kurva. Ya, jadi dia ada di bagian kiri dari distribusi Z dalam kurva normal yang ada, itu di sisi kiri, jadi dia min begitu. Kemudian 3,07 ada di sisi positif. Sehingga kalau kita perhatikan berapa, kalau kita presentasikan itu nilainya 3,07 itu 6,14 atau 0,061. Kalau kita pakai persen berarti 6,1%. Dalam gambarnya seperti ini. Ya. Min 3,07 ada di sisi kiri. Ya, itu adalah jumlah. Kalau kita taksir itu kan 28 kunjungan. Ya. 3,07 ada di sisi kanan dari kurva grafik ini. Itu jika kita taksirnya adalah 32. Nah, area yang tidak diarsir itu yang kita perhatikan ya. 0,061 atau 6,1% itu ada di bagian area yang tidak diarsir. Bagian area yang diarsir ini nilainya adalah 100% dikurangi 0,06 itu. Ya, itu sekitar berapa itu? 0,06 100 kurang 0,06. Itu adalah area yang diarsir. Karena luas area di bawah kurva ini adalah 100% atau sama dengan 1. Dianggap begitu. Oke. Jika pada populasi yang tidak berdistribusi normal, maka pendekatannya itu melalui, nanti kita bahas tersendiri ya. Ini linknya tidak bekerja. Tetapi yang penting bahwa kita ketahui bahwa distribusi yang kita pelajari atau yang kita
Lihat, ini adalah kumpulan distribusi yang dilakukan secara berulang dengan penghitungan rata-rata sampel yang ingin menggambarkan rata-rata populasi. Oke. Itu untuk distribusi sampel. Oke. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan, dan mudah-mudahan penjelasan sederhana ini bisa dipahami. Sebelum lanjut, saya mau tampilkan lagi apa yang kita singgung yang minggu lalu itu, distribusi atau tabel Z. Ya. Ya, ini adalah nilai yang minggu lalu juga sudah saya tampilkan, nilai di dalam distribusi normal yang kita biasa pakai atau distribusi Z. Masih ingat ya? Z alfa per 2, 0,05 dibagi 2 dapatnya 0,0025. Itu ada di 1,96. Dari sisi kiri ini kita lihat 1,9, dan kita lihat di kolom bagian sisi baris bagian atas itu, ini titik itu adalah 0,0. Ya. Jadi kalau kita pakai alfa 0, saya perbesar dulu. Kita sepakati alfa kita adalah 0,05 dengan keyakinan 95%, berarti kalau kita pakai persamaan yang kemarin alfa, Z alfa per 2 berarti 0,05 bagi 2, jadi 0,025. Nah, 0,025 ini kalau kita lihat sisi kirinya, dia ada pada 1,9. Sisi atas, baris atas itu ada di 0,06, atau kalau kita baca menjadi 1,96. Ya, itu 0,025. Oke. Ini adalah peluang di bawah distribusi. Semua nilainya sudah dihitung. Baik, selanjutnya kita pindah ke topik yang juga sangat kita nantikan dalam mempelajari mata kuliah ini. Ya, ini penting menjadi bahan yang harus kita pelajari, yaitu prinsip uji statistik dan bagaimana memilih uji statistik. Nah, sebenarnya uji statistik dilakukan untuk menentukan apakah ada perbedaan atau hubungan yang terlihat pada sampel itu benar-benar terjadi. Ya, kenapa? Banyak orang yang bertanya-tanya awal mula kenapa menggunakan uji statistik. Sebenarnya karena itu kita mau melihat apakah betul-betul yang ada hubungan atau perbedaan-perbedaan pada sampel yang kita pakai untuk melihat populasi itu benar-benar ada, atau hanya karena kebetulan terjadi waktu kita pengambilan sampel itu hubungan dan perbedaan itu terjadi begitu. Hasil uji statistik bisa berupa probabilitas atau kemungkinan peneliti memperoleh hasil seperti pada sampel, atau lebih ekstrim, lebih apa ya? Ekstrim itu nilainya lebih tinggi atau
lebih rendah begitu. Ya. Maka sebenarnya hasil uji statistik itu adalah probabilitas bagaimana peneliti memperoleh hasil seperti pada sampel atau nilainya bisa lebih besar atau lebih kecil jika hipotesis nolnya benar. Materi terkait hipotesis tolong dibaca ya, baca sendiri bagaimana itu hipotesis. Tapi nanti akan banyak mata kuliah dan juga akan mungkin saya ulang lagi. Dan bagaimana itu hipotesis statistik dan bagaimana itu hipotesis penelitian, jangan sampai salah. Saya kira makanya saya minta itu dibahas atau dibaca sendiri. Nah, kita masuk ke bagaimana pemanfaatan atau aplikasi uji statistik. Misalnya, ada sebuah penelitian mau mengetahui hubungan antara kejadian anemia dengan kejadian berat badan, berat bayi lahir rendah begitu. Kemudian hipotesis yang ditetapkan dari awal atau hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara kejadian anemia dan anemia maksudnya di sini adalah kejadian anemia pada ibu hamil dengan berat bayi lahir rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada ibu hamil dengan anemia 30% bayinya pasti lahir rendah. Sementara pada bumil yang tidak anemia 15%-nya bayi lahir rendah. Nah, melihat kenyataan-kenyataan seperti ini kita perlukan uji statistik untuk melihat peluang pernyataan baik bumil anemia dan bumil non anemia itu sejalan. Ya. Maka kita melakukan kita seperti dalam memprediksinya, menduganya begitu. Probabilitas yang bumil anemia dan non anemia itu benar atau tidak begitu. Maka kita perlu istilahnya kita membuktikan begitu. Kita perlu nilai P. Ya, ini sekalian juga saya mau menjelaskan. Ya, nilai P jika kecil maka salah satu pernyataan keliru atau salah. Atau bisa dikatakan hipotesis nol salah. Jika nilai P-nya besar, kedua pernyataan benar, hipotesis nol benar. Nah, untuk membatasinya, kita perlu mengetahui sendiri dulu apa itu nilai P. P itu adalah nilai signifikan. Ya. Signifikan maksudnya begini, bagaimana kita bisa meyakini apa yang kita uji atau buktikan itu bisa diterima. Semakin mendekati 100%, ya semakin yakin kita begitu. Ya, dalam penelitian-penelitian seringkali kita dengar yang digunakan adalah 5% untuk kesehatan dan teknik ataupun klinis atau uji lab itu menggunakan 1%. Itu yang biasa kita pakai. Nah, kesalahan-kesalahan itu harusnya mendasari kita untuk mempertinggi keyakinan kita akan sebuah proses. Kalau kita tetapkan dari awal bahwa kemungkinan kita salah 5%, maka keyakinan kita menjadi 95% akan kebenaran itu, proses itu. Kalau kita dari awal menetapkan kemungkinan kita keliru 1%, kita yakin 99% yang kita lakukan atau proses yang kita kerjakan itu benar. Nah, pembatasan itu kita simpulkan dengan alfa. Biasa kita pakai alfa itu 5%. Maksudnya 5% bagaimana? Bahwa
kemungkinan kelirunya hanya 5 dari 100 perlakuan atau 100 proses yang kita lewati. Ada 95% kebenaran di situ. Ya bisa ditangkap itu ya. Jadi kalau alfanya 1%, berarti ada 99 keyakinan kita. Oke. Probabilitas hasil penelitian sejalan dengan hipotesis 0. Jika P besar maka H0 diterima. Jika P kecil, H0 ditolak. Maksudnya apa ini? Ya, kalau probabilitas P ini probabilitas keyakinan, ya, lebih kecil dari P kecil, maka H0 ditolak. Jika P besar, maka H0 diterima. Sementara yang kita pakai batasan, P lebih kecil daripada 0,05, begitu, maka 0 ditolak. Besar kecilnya probabilitas ditentukan oleh alfa. Probabilitas peneliti untuk menolak H0 jika di populasi ternyata hipotesis nolnya benar. Ya, hipotesis itu pada pertemuan lalu juga sudah saya singgung. Jika peneliti menolak H0, dapat terjadi kesalahan tipe 1. Peneliti salah mengambil kesimpulan, karena sebenarnya di populasi hipotesis 0 benar atau tidak ada hubungan. Kalau kita pakai desain melihat hubungan. Jika peneliti menerima H0, dapat terjadi kesalahan tipe 2 atau beta. Peneliti salah mengambil kesimpulan karena di populasi ternyata hipotesis nolnya salah. Ya, yang tadinya kita menyatakan tidak ada hubungan, padahal itu salah. Dan ternyata ada hubungan. Oke. Yang perlu kita ketahui, signifikansi statistik tidak sama dengan signifikansi secara substansi. Maksudnya bagaimana? Perbedaan yang kecil dapat signifikan secara statistik karena penggunaan sampel yang besar. Oke. Ya, ini contoh. Kebiasaan minum teh, kita mau lihat hubungannya dengan PJK atau penyakit jantung koroner. Kita mengambil sampel 200 orang. Nah, kita bikin tabulasi silang atau tabel silang. Ya, dari orang yang memiliki kebiasaan minum teh itu kita tanya berapa, ternyata dari 200 orang itu yang memiliki kebiasaan minum teh ada 100. Kemudian yang tidak memiliki kebiasaan itu juga 100. Dan kemudian kita lihat dari responden kita yang 200 itu, ternyata yang mempunyai riwayat penyakit jantung koroner itu 22 orang, dan yang tidak 178. Menariknya, dari orang yang memiliki kebiasaan minum teh itu, ada 12 dari 22 yang memiliki riwayat 12 orang dari yang berpenyakit jantung koroner itu memiliki kebiasaan minum teh. Atau bisa kita juga baca, dari 100 orang yang memiliki kebiasaan minum teh, 12 diantaranya berpenyakit jantung koroner. Ya. Dari 100 orang yang tidak memiliki kebiasaan minum teh, ada 10 orang berpenyakit jantung koroner. Dari 100 orang yang memiliki kebiasaan minum teh, 88 orang tidak menderita penyakit jantung koroner. Dan dari 100 orang yang tidak memiliki kebiasaan minum teh, ada 90 orang yang tidak memiliki riwayat penyakit jantung koroner. Oke. Nah, peneliti ini dia bagi dua, ternyata ada yang minum teh dan ada yang tidak minum teh. Dari yang tidak minum teh dia lihat lagi riwayatnya, apakah jantung koroner atau tidak.
Hasil perhitungan dengan uji statistik X kuadrat diperoleh X kuadratnya adalah 0,2, di mana nilai P-nya kalau kita menggunakan tabel X kuadrat diperoleh itu P sama dengan 0,65. Nah, penelitian ini dia membuktikan apakah ada hubungan ya antara kebiasaan minum teh dengan penyakit jantung koroner. Kalau kita lihat hasil ujinya, ya ini nanti saya lompat dulu, nanti juga kita akan pelajari sama-sama pada statistika non. Kalau kita lihat ini nilai P-nya ini lebih besar daripada alfa kita. Ya. Maka kalau nilai P lebih besar daripada alfa, pasti itu tidak ada hubungan atau H0 diterima. Tapi kalau P lebih kecil daripada alfa 0,05, maka H0 ditolak atau ada hubungan. Nah, bagaimana hitungnya itu akan pada pembahasan. Ya. Kalau sampelnya dia perbesar, misalnya tadi kan 200, sekarang diambil 4.000. Kan 200 lebih kecil, 4.000 lebih besar. Ya. Ya lihat lagi berarti orang yang punya riwayat jantungnya akan jumlahnya akan semakin besar karena jumlah sampelnya yang dipakai juga besar. Ya. Ini dia tingkatkan besar sampel. Nah, kalau kita lihat seperti ini, dari tadi yang 200 itu tidak ada hubungan. Sekarang semakin dia kasih besar sampel, terjadi apa? Ada hubungan karena P lebih kecil daripada alfa. P lebih kecil daripada 0,05 atau P 0,04, dan rumus persamaan atau uji X kuadratnya didapat 4,09. Ya. Kalau kita lihat dari tabel atau soal ini, proporsi kejadian penyakit jantung koronernya sama dengan peneliti sebelumnya atau slide sebelumnya, tetapi jumlah sampelnya yang kita tingkatkan. Apa yang kita mau perhatikan di sini? Ternyata kalau kita semakin besar sampel, maka bisa jadi dia ada hubungan. Ada orang pakar statistik juga pernah mengeluarkan statement. Ini bisa juga kita mendapatkan hasil yang bias karena pertambahan atau besarnya jumlah sampel khusus di uji X kuadrat. Nah, itu dia mengkritisi uji X kuadrat. Ternyata untuk sampel-sampel kecil bisa jadi tidak berhubungan, tapi kalau kita perbesar sampelnya lalu ada hasilkan ada hubungan. Nah, yang perlu diperhatikan validitas, presisi dari penelitian kita. Ya, nanti bisa dibaca sendiri. Ya, uji statistik ada yang satu sisi dan ada yang dua sisi. Umumnya yang kita lakukan adalah total atau dua sisi. Kesimpulan yang didapat tidak menggambarkan arah. Ya. Contohnya ada perbedaan proporsi berat bayi lahir rendah pada kelompok ibu yang anemia dengan kelompok ibu yang tidak anemia. Ya. Dan software yang ada untuk melakukan uji statistik itu ya umumnya menggunakan uji dua sisi. Ya. Apa itu dua sisi? Ya, nanti silakan dibaca. Lebih jelasnya itu ada pada saat kita menentukan hipotesis atau jenis-jenis hipotesis. Singkatnya, kalau dalam contoh sehari-hari, dua sisi itu misalnya kita menetapkan rata-rata di populasi itu bisa lebih besar dan bisa lebih kecil, itu artinya dua sisi. Ya. Kalau kita menyatakan bahwa berat bayi lahir rendah itu bisa pada orang yang anemia dan juga yang tidak anemia, artinya dia dua kemungkinan terjadi, tidak
pada bumil yang tidak anemi dan pada bumil yang anemi. Itu menjadi dua sisi. Tapi kalau hipotesisnya sudah strict begini, bahwa yang apa namanya, bumil yang anemi melahirkan berat bayi lahir Omar, itu berarti satu sisi dia sudah strict menentukan. Tapi kalau dia buka dua kemungkinan, bumil yang anemi dan bumil yang tidak anemi, itu berarti dua sisi. Ya, silakan dipelajari lagi lebih lanjut. Uji statistik satu sisi, simpulannya menggambarkan arah. Ya. Maaf, ini one tile ya, bukan two tile. Proporsi BBLR pada kelompok ibu anemia lebih besar dari kelompok proporsi BBLR pada kelompok ibu yang tidak anemia. Besar sampel lebih kecil. Yang perlu kita pahami bahwa nilai P uji satu sisi tidak selalu adalah setengah dari nilai P uji dua sisi. Nilai P tidak menggambarkan besarnya efek atau kuatnya hubungan. Besarnya efek itu diukur dengan risiko relatif atau kecenderungan odds ratio atau beda rata-rata, korelasi, dan lain-lain. Besarnya efek tidak lebih penting untuk hasil penelitian dibandingkan nilai P kita. Nah, ya ini hal yang lain yang perlu diperhatikan. Pada uji statistik parametrik dilakukan berdasarkan asumsi. Ya. Asumsi distribusi parameter di populasi. Maksudnya begini, distribusi data kita itu kita menginginkannya adalah membentuk distribusi data yang normal. Kalau kita buat dalam grafik seperti tadi yang saya sudah tunjukkan, sisi kirinya dengan sisi kanannya itu apa ya? Dia punya nilai ratanya, min, mediannya, modusnya itu mirip. Nah, kalau sama lebih baik lagi. Itulah asumsi distribusi normal. Nilai yang kita mau ukur itu kalau dalam statistika parametrik harus ya berdistribusi normal. Kalau tidak bisa dipakai statistika parametrik. Hanya valid jika asumsi distribusi parameter di populasi itu membentuk distribusi normal. Kesimpulan uji statistik berlaku untuk populasi. Karena apa? Kan kita pakai pendekatan distribusi normal bahwa min, median, modusnya, ya, dan variansinya homogen. Tapi nanti kita lebih perdalami dalam bagaimana atau menerapkan uji statistik. Untuk uji non-parametrik, tidak perlu dilakukan asumsi. Kenapa? Ya kita pakai dalam uji non-parametrik itu lebih banyak kita melihat distribusi data yang berskala kategorikal. Ya kan tidak mungkin kita tambah laki-laki tambah perempuan sama dengan setengah laki-laki atau setengah perempuan. Sementara pada statistika parametrik itu nilainya dia adalah nilai-nilai yang skalanya rasio gitu. Orang yang berat badannya 20 dengan yang berat badannya 20 kalau ditambah sama dengan satu orang yang berat badannya 40. Nah, kalau di non parametrik yang skalanya nominal tidak seperti itu. Ya kan? Kesimpulan uji statistik hanya berlaku untuk sampel dan tidak berlaku untuk populasi yang dia gambarkan. Tiap uji statistik parametrik memiliki pasangan uji statistik di non parametrik. Ya, nanti kita lihat sebentar. Dan kemudian analisis multivariat. Ya, kalau dalam statistika parametrik, ya, biasa juga kita menggunakan skala rasio kan. Nah, analisis multivariat lebih bagaimana kita menerapkannya untuk variabel-variabel yang banyak, bukan hanya tunggal. Kalau tadi kita pakai contoh kebiasaan minum teh dengan penyakit jantung koroner, itu hanya dua variabel. Sementara di multivariat itu bisa jadi kebiasaan minum teh dengan penyakit jantung koroner, mungkin juga
penyakit lain atau kebiasaan-kebiasaan lain. Jadi dia multivariabel begitu. Ya, dalam analisis multivariat hal-hal yang perlu diperhatikan ya confoundernya dan efek modifier. Ya. Kemudian apabila confounding faktor tidak dapat dikontrol pada tahap desain, analisis dapat dibuat menjadi non multivariat. Prinsipnya adalah valid, presisi, dan sederhana. Ya, ini dasar. Nanti sebentar kita masuk juga dalam pokok bahasan yang lebih rinci bagaimana memilih uji statistik. Ya, nanti bisa dibaca ini. Ini dasar sebenarnya. Dalam variabel penelitian kita itu kan ada variabel independen dan dependen. Dependen itu adalah akibat. Ya. Misalnya kalau kita pakai tadi kebiasaan minum teh dan PJK, yang independennya kebiasaan minum teh. Kalau dependennya adalah PJK tadi. Ya. Nah, kalau variabel dependen kita adalah berskala kontinu, dalam artinya adalah rasio interval, skala rasio interval, ya, atau nominal dan ordinal, konsekuensinya ada. Kalau kategori atau nominal dan ordinal, ya kita pakai desain 3 dan 4. Kalau variabel dependen kita adalah kontinu, maka bisa jadi kita pakai desain 1 dan desain 2. Nah, nanti kita ada pokok bahasan setelah itu. Pertanyaan penelitian pada tiap desain analisis. Ya, ini contoh-contoh pertanyaan penelitian. Desain yang pertama, bagaimana kuat hubungan antar variabel yang kita mau teliti. Desain yang kedua, apakah ada perbedaan skor variabel, ya, variabel dependen menurut kelompok pada variabel independen. Desain yang ketiga, ya, apakah skor pada variabel independen berkaitan dengan kategori yang dibentuk. Desain yang keempat, apakah frekuensi kejadian pada variabel dependen berkaitan dengan frekuensi kejadian pada variabel independen. Ini contoh-contoh pertanyaan penelitian. Ya, kita lihat desain satu. Dependen skala datanya adalah numerik atau kontinu, independennya adalah numerik atau kontinu. Ya. Berapa banyak variabel independen? Itu menentukan juga. Kalau variabel independen kita satu, ya konsekuensinya ada. Ya. Kemudian kalau variabel independennya 2 atau lebih besar daripada 1, juga konsekuensinya ada. Ya. Apabila variabel independen kita 1 dan dikontrol atau tidak dikontrol, juga konsekuensinya ada. Kalau dikontrol dengan variabel independen 1, maka kita menggunakan korelasi parsial. Kalau tidak dikontrol oleh variabel lain, maka korelasi bivariat. Nah, bagaimana itu korelasi bivariat? Itu ada dalam pertemuan-pertemuan atau slide-slide setelah ini. Kemudian, jika variabel independen kita lebih daripada 1, ingat ya, variabel independen itu biasa kita sebut variabel penyebab. Kalau tadi masih ingat slide saya, kebiasaan minum teh dengan PJK, dia variabel independen itu kebiasaan minum teh, dan penyakit jantung koroner adalah variabel dependen. Ini kita bahas adalah banyak variabel independen. Kalau tadi berarti contohnya itu adalah hanya satu. Apakah dikontrol oleh variabel lain? Tidak dikontrol. Biasanya minum teh tadi tidak dikontrol, maka kita pakai korelasi bivariat. Ya. Tapi kalau variabel independennya lebih daripada 1, misalnya bukan hanya kebiasaan minum teh, penyakit jantung koroner itu kan banyak faktor yang berhubungan, bukan hanya kebiasaan minum teh. Misalnya malas gerak. Nah, kalau kita pakai variabel independen sudah 2,
malas gerak dan kebiasaan minum teh, kita juga tahu ada konsekuensinya. Kalau dia tidak dikontrol, maka kita gunakan regresi ganda. Kalau kita mau lihat hubungan, maksud saya pengaruh antara kebiasaan minum teh dengan malas gerak terhadap penyakit jantung, kejadian penyakit jantung. Ya. Kalau dia dikontrol, maka ya konsekuensinya juga bisa menggunakan regresi ganda. Ya, ini nanti saya skip saja. Sebentar saya akan jelaskan lebih terinci pada slide yang satunya. Ini hanya perpaparan awal begitu. Dan sesuai dengan desain yang tadi ada desain 1, desain 2, desain 3, dan desain 4. Oke, ini ingat baik-baik. Nanti saya share juga materinya. Nah, yang penting adalah janganlah memulai analisis sebelum data bersih. Maksudnya bagaimana? Data belum lengkap, data belum kita pilih baik-baik, kita sudah analisis pasti akan salah karena mungkin ada pada kita menggunakan tabulasi silang ada sel yang tidak diisinya karena kita tidak tahu klasifikasi atau kriteria yang kita pakai. Jangan mulai analisis sebelum jelas tabel apa yang akan kita buat. Ya. Kemudian jangan langsung menggunakan tabel keluaran perangkat lunak statistik dalam laporan. Ya, banyak tabel-tabel statistik ya, di buku-buku statistik itu sudah disediakan. Oke. Itu untuk konsep. Baik, kita masuk kepada bagaimana memilih uji statistik. Nah, sebelum ke sana, pada pertemuan yang awal saya sudah menyatakan bahwa statistika inferensial itu terbagi atas 2, yaitu estimasi dan juga uji hipotesis. Yang lalu kita sudah belajar estimasi. Apa itu estimasi titik dan apa itu estimasi interval. Nah, sekarang kita melakukan uji statistik atau disebut dengan pengujian hipotesis. Di dalam statistika inferensial ini sangat penting. Ya, mohon disimak baik-baik supaya Anda tidak terjebak atau tidak salah. Gitu. Ya, sebenarnya uji hipotesis itu untuk melihat keterkaitan atau hubungan antar variabel di populasi. Kenapa disebut dengan uji statistik? Karena dari awal saya katakan statistik itu adalah nilai yang kita pakai untuk menggambarkan populasi. Ya, secuplik atau sebagian kecil dari populasi itu kita pakai, kita uji ya, untuk melihat gambaran populasi yang melalui keterkaitan hubungan ataupun mungkin perbandingan-perbandingan. Nah, pengujian hipotesis itu langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita menetapkan dulu hipotesis statistik kita. Sekali lagi, dalam operasional kita menggunakan hipotesis statistik. Tapi kalau penulisan skripsi yang seperti ini jangan ditulis, karena dalam penulisan skripsi yang kita butuh adalah hipotesis penelitian. Itu saya ulangi lagi. Atau karya ilmiah. Tidak perlu lagi di dalam sebuah karya ilmiah dituliskan simbol H0, H1. Tidak, karena itu operasional. Ya, sementara dalam penulisan hipotesis di penelitian itu hanya hipotesis H1 yang kita buat dalam redaksi kalimat atau biasa juga disebut dengan H alternatif. Ya, ini saya lewati. Kemudian yang kedua adalah kemampuan kita untuk menentukan kemaknaan dari penelitian kita. Ya biasa tadi saya katakan dengan alfa. Berarti kalau alfa yang kita pakai 5%, berarti maknanya adalah ada 95% keyakinan kita bahwa penelitian kita itu bernilai benar. Dan ada peluang salahnya kita itu sejumlah 5% saja. Gitu. Penelitian-penelitian kesehatan masyarakat itu lebih menggunakan 5%. Ya. Sementara yang klinik
itu dia harus lebih presisi 1%. Gitu. Oke, 0,01, 0,05 dan juga 0,1. Paling sering itu adalah 0,05. Ya, ini sudah pernah ya, nanti dilihat lagi sendiri. Yang ketiga, dalam memilih uji statistik, Anda perlu memperhatikan yang pertama. Variabel kita itu ada ya, variabel dependen dan variabel dependen. Tentu skala pengukurannya ada begitu. Kita harus pahami skalanya apa, begitu. Variabel kita itu skalanya apa? Kan hanya ada 4 skala ya, nominal, ordinal, interval, rasio. Di buku-buku lain mengatakan untuk nominal dan ordinal disebut variabel yang kategorikal, sementara yang interval dan rasio disebut numerikal atau kontinu. Ya, ingat baik-baik ya, nominal, ordinal, interval, rasio. Ya, ini. Saya skip lagi. Kemudian yang kedua, kita harus tahu distribusi data kita. Untuk variabel-variabel yang skala datanya kontinu, yaitu interval dan rasio, skala data interval rasio, asumsi ini harus penting, harus kita pegang. Karena tadi saya sudah di slide sebelumnya, bahwa statistika parametrik yang mendasari skala data interval rasio itu distribusi data harus normal. Ya, kalau dia tidak normal, konsekuensinya jangan kita paksakan menggunakan uji-uji statistik pada skala data yang interval rasio atau yang kontinu. Harus pakai yang nominal ordinal. Kemudian yang ketiga, dalam memilih uji statistik, kita harus tahu, kita ini analisis kita ini adalah korelasi atau komparasi. Ya, tujuan hanya dua, komparasi atau korelasi. Melihat perbedaan atau melihat kaitan hubungan. Kemudian yang keempat, dalam memilih uji statistik adalah banyak atau besar dari sampel. Ya, jumlahnya bisa bebas atau bisa berpasangan. Jumlah sampel. Sampel yang dimaksudkan di sini adalah pasangan-pasangan kelompok-kelompok percobaan atau yang kita mau bandingkan. Ada yang bebas, ada yang berpasangan. Kemudian yang kelima, banyaknya variabel yang diamati atau banyaknya pengamatan. Dan yang juga biasa digunakan adalah melihat variansi. Ya, saya lewati ini distribusi normal, ya, di mana dia seperti bukit atau juga lonceng gereja, ya, dan simetris sisi kiri dan sisi kanan. Mean, median, modusnya itu equal. Equal itu maksudnya sama, ya, mirip begitu. Ya. Dan nilai-nilainya itu di bawah kurva nilainya 1 atau 100. Baik, kita mulai bagaimana strategi memilih uji statistik. Ini bagian yang penting. Kalau misalnya ini direkam, silakan diulang. Baik, kita awali dengan data kita. Jelas, tadi saya awali juga bahwa dalam pemilihan, dalam penelitian kita, pasti kita harus punya data yang sudah bersih. Gitu. Ya, data yang sudah bersih itu kan kita harus lihat variabel kita ini mana variabel independen, mana variabel dependen. Dan skala data kita itu apakah nominal, apakah ordinal, interval, atau rasio. Oke. Nah, skala data kita itu kalau
interval rasio kita sebut dengan kuantitatif. Kenapa? Untuk skala data interval dan rasio itu nilainya benar-benar seperti kita menghitung atau matematis, operasional matematis. Contoh, orang yang tinggi badan 100 cm itu kalau kita bandingkan dengan orang yang tinggi badan 200, separuhnya kan begitu. Nah, 100 ditambah satu yang 100 dapatnya satu orang yang 200. Begitu, itu contohnya. Ya operasional matematik, makanya disebut yang kuantitatif. Ordinal, contohnya pengetahuan, tingkatan pengetahuan atau tingkatan pendidikan dari tingkat tidak sekolah, TK, SD, SMP, dia ada tingkatan. Tetapi kalau kita berikan coding, 0 itu tidak sekolah, SD itu 1, dan SMP itu 2, kita lihat ada tingkatan situ 0, 1, 2. Angka-angkanya 0 lebih kecil daripada 1. 1 lebih kecil daripada 2. SD, tidak sekolah, SD, SMP misalnya kan. Tetapi tidak berarti nilai-nilai ini, angka-angka ini, 0, 1, 2, dan seterusnya, itu bisa kita tambah jumlahkan. Masa orang yang tidak sekolah ditambah dengan orang yang SD sama dengan SMP, kan tidak seperti itu. Maka seakan-akan dia kuantitatif, tapi bukan kuantitatif seperti di interval rasio. Maka disebut dengan skala yang semi kuantitatif. Nah, yang paling terakhir ini adalah nominal. Nominal dia tidak kuantitatif, dia kualitatif. Kualitatif maksudnya dia tidak kita anggap sebagai operasi penjumlahan, tetapi dia hanya menyatakan, dia mendefinisikan identitas. Gitu. Contohnya, laki-laki, perempuan, jenis kelamin. Itu laki-laki tambah perempuan tidak bisa kita jumlahkan ya, dalam perhitungan statistika. Kemudian agama misalnya. Nah, Islam coding 1, Kristen 2, Katolik 3, Hindu 4, Buddha 5, Konghucu 6 misalnya. Dia tidak bisa kita hitung-hitung bahwa 4 tambah 3 sama dengan 7 atau 1 tambah 2 sama dengan 3 kan seperti itu. Nilai-nilai ini juga tidak bisa kita lihat tingkatan-tingkatannya. Oh, 1 lebih besar daripada 2, 2 lebih kecil daripada 1 dan seterusnya begitu. Maka dia hanya identitas kualitatif. Oke. Nah, data kita, variabel penelitian kita lihat datanya. Kalau interval rasio tadi saya bilang, ini sudah ditetapkan oleh pakar bahwa dia datanya harus berdistribusi normal kalau mau dioperasikan. Kalau dia tidak normal, data dari skala variabel kita yang berskala interval rasio, maka kita harus menurunkannya menjadi operasional di semi kuantitatif karena distribusi data tidak normal. Saya bagi, ada statistika parametrik, ada statistika non parametrik. Saya menjelaskan dulu ini. Nanti juga akan di dalam uji statistik akan diulang-ulang. Yang pertama, statistika parametrik. Statistika parametrik maksudnya di sini adalah bagaimana kita melihat kelompok atau besaran nilai yang kita mau uji itu berdasarkan skala data yang kuantitatif. Ya, ada patokannya. Kuantitatif ada nilai unit. Ya, kalau saya mau sederhanakan, pada variabel yang datanya skalanya interval rasio itu dia memiliki unit yang dan merupakan hasil ukuran begitu. Ya, tinggi badan, berat badan, HB, ya, kecepatan lari, ya, itu dia adalah hasil pengukuran. Ya, ukuran-ukuran, maka disebut statistika parametrik. Ya. Sementara yang jenis kelamin, suku, agama itu kan bukan ukuran. Dia hanya bisa diidentifikasi atau dihitung. Orang yang suku Jawa misalnya 5, yang Bugis 6, itu hanya bisa diidentifikasi dan dihitung, bukan diukur. Jadi
Statistika parametrik adalah hasil pengukuran, statistika non parametrik bukan hasil pengukuran tetapi hasil perhitungan. Oke. Ya, di dalam non parametrik kan ada dua, ordinal dan nominal atau semi kuantitatif dan kualitatif. Oke. Ini saya cepat saja. Nah, tujuan analisis kita itu ada dua, yaitu komparasi dan korelasi. Perhatikan baik-baik. Ada 6 kolom ya yang kosong dari slide ini ya. Kita lihat statistika parametrik yang ada di sini ya. Statistika non parametrik ada 4 kolom, statistika parametrik ada 2 kolom. Ya. Pertama, perhatikan baik-baik. Kalau misalnya ya, tujuan kita adalah komparasi ya. Maka untuk tujuan komparasi bisa jadi kita adalah ada di area statistika parametrik di kolom yang pertama, baris yang pertama. Kalau tujuan analisis kita komparasi dan data kita adalah ordinal, maka kita ada pada baris pertama kolom kedua. Ya kan? Kalau tujuan analisis kita adalah komparasi dan data kita adalah nominal, maka kita ada di baris pertama kolom ketiga. Ya. Saya kasih identitas saja supaya lebih jelas. Ya, ada 6 kolom yang harus kita perhatikan. Kalau tujuan kita adalah korelasi dan data kita adalah non parametrik kualitatif atau nominal, maka kita ada di kolom nomor 6. Oke, perhatikan baik-baik. Ada kolom pertama, ada kolom kedua, ada kolom ketiga, ada apa namanya? Kolom 4, 5, dan 6. Ya. Atau lebih tepatnya adalah sel 1, sel 2, sel 3, sel 4, sel 5, dan sel 6. Di mana sel 1 itu adalah tujuan analisis komparasi dengan data interval rasio. Sel 2, tujuan analisis komparasi dengan data berskala ordinal. Dan sel 3 adalah tujuan analisis komparasi berskala data nominal. Demikian juga sel 4 itu tujuan analisis adalah korelasi dan skala data interval rasio. Sel kelima, tujuan analisis kita adalah korelasi, skala datanya kita adalah ordinal, dan yang paling terakhir adalah tujuan kita korelasi dan skala data kita kualitatif atau nominal. Sekarang perhatikan dari tabel ini, baik selnya, kemudian saya berikan satu pertanyaan, mohon dijawab di kolom komentar atau live chat ya. Misalnya, ini hanya permisalan contoh. Saya tidak berikan slide, tapi saya ungkapkan secara lisan. Tolong dianalisis dengan slide yang ada ini. Misalnya satu orang peneliti dari kesehatan masyarakat, dia punya penelitian ingin melihat hubungan antara kebiasaan mencuci tangan ya dengan kejadian penyakit COVID-19. Kebiasaan mencuci tangan ini dia buat skalanya, variabel kebiasaan mencuci tangan ini dia buat dalam bentuk skala data nominal. Kemudian kejadian penyakit COVID-19 dia buat di dalam skala data nominal juga. Maksudnya sakit
tidak sakit, begitu kan nominal ya. Ya. Kebiasaan mencuci tangan, biasa mencuci tangan, dan tidak mencuci tangan. Apa itu? Berarti itu kategori kantor. Nah, sebagai peneliti atau orang yang diminta misalnya, itu ada di sel mana atau di kamar mana? Saya ulangi soalnya. Seorang peneliti kesehatan masyarakat ingin melihat hubungan antara kebiasaan mencuci tangan dengan kejadian COVID-19. Bisa dipahami? Tujuannya adalah hubungan. Korelasi itu hubungan ya. Oke. Variabel kita, variabel independennya apa? Variabel independennya adalah kebiasaan mencuci tangan. Ya. Dengan skala data apa tadi? Nominal. Dan variabel penting, variabel dependen adalah kejadian COVID-19, skala datanya adalah nominal. Maka kita ada di sel berapa? Kamar berapa? Yang tepat adalah di kamar 6. Ya. Bagaimana di kamar 6? Karena apa? Tolong diperhatikan di slide ini. Di kamar 6 atau di sel 6 itu tujuan analisisnya adalah hubungan kan? Korelasi. Korelasi itu hubungan. Kaitan, pengaruh, hubungan, asosiasi itu adalah tujuan analisis korelasi. Dan variabel kita nominal. Ya, apalagi variabel dependen juga nominal. Maka kita ada di kamar nomor 6. Nah, kamar-kamar ini isinya sebenarnya uji-uji statistik. Nah, uji statistik di kamar nomor 1 ada beda dengan uji statistik di kamar nomor 2, uji statistik di kamar nomor 3, uji statistik di kamar nomor 4, 5, dan 6. Nah, oke. Saya ulangi, saya tambahkan lagi. Silakan dicermati. Seorang peneliti dari kesehatan lingkungan ingin membuktikan melalui perbandingan-perbandingan kecepatan aliran air pada saringan yang dia gunakan untuk menghasilkan air yang baku. Peneliti tersebut mau membandingkan kecepatan aliran air pada saringan pasir lambat dan saringan pasir cepat. Kecepatan aliran airnya yang dia ukur. Liter per detik atau mililiter per detik misalnya. Sebagai seorang peneliti, Anda diminta bantuan. Dari contoh soal seperti ini, dia ada di kamar nomor berapa atau di sel nomor berapa. Peneliti kesehatan lingkungan, dia mau melihat kecepatan aliran air dari 2 alat, yaitu saringan pasir lambat dan saringan pasir cepat. Dia pakai air yang tidak baku, tidak baik begitu. Ditumpahkan dan dia lihat kecepatan alirnya dalam liter per detik misalnya. Nah, lalu Anda diminta, Anda bisa membantu peneliti ini melalui uji statistik yang ada di sel berapa. Saya ulangi, saringan pasir cepat, saringan pasir lambat, kecepatan aliran air dengan unit liter atau mililiter per detik. Dia mau membandingkan ini. Saya berikan beberapa menit untuk berpikir sebelum saya ungkapkan jawabannya.
Yang sudah bisa, silakan tinggalkan komentar atau live stream. Saya ulangi, seorang peneliti kesehatan lingkungan ingin membandingkan laju atau kecepatan aliran air dengan menggunakan dua bahan, saringan pasir cepat dan saringan pasir lambat. Digunakan air yang bersumber dari air yang sama, air kalau kita bilang air kotor lah begitu. Dia tumpahkan di saringan pasir cepat, dia tumpahkan di saringan pasir lambat. Dia mau lihat laju aliran airnya. Nah, bagaimana jawabannya? Saya kira mudah ya. Baik. Yang pertama, kita lihat dulu variabel kita ini apa. Variabelnya apa sebenarnya? Ya. Kecepatan aliran air itu adalah variabel. Ya. Itu hasil perhitungan atau hasil pengukuran? Yang jelas itu hasil pengukuran ya, karena diukur, bukan dihitung, tapi diukur. Skala datanya pasti rasio kan, karena liter per detik kan begitu. Ya, itu adalah variabel penting bagi kita. Oleh karena itu, kita harus melihat sel ini. Oh, datanya ini adalah rasio. Kita tinggalkan kamar nomor 2, 3, 5, dan 6. Hanya ada dua kemungkinan, kamar nomor 1 dan kamar nomor 4. Sekarang kita lihat tujuan dari analisis tadi itu adalah apakah dia korelasi? Bukan kan? Dia adalah komparasi atau perbandingan. Dia membandingkan antara satu set alat penyaring yang disebut dengan saringan pasir cepat dan satu set alat penyaring saringan pasir lambat. Maka dengan demikian, ya data kita, skalanya kita sudah ketahui, dan tujuannya sudah kita ketahui, maka dia ada di kamar nomor atau sel nomor 1. Ya. Bisa dipahami ini ya? Oke. Untuk latihan, saya berikan kesempatan, silakan dicatat atau ditulis, dan dijawab. Lebih cepat, lebih baik. Ya. Dengarkan. Soalnya begini. Seorang peneliti ingin melihat pengaruh pemberian vitamin C dan zinc serta vitamin D pada penyembuhan atau pengobatan pasien COVID-19. Saya ulangi, seorang peneliti ingin membuktikan atau melihat pengaruh pemberian vitamin C, vitamin D, dan juga zinc atau seng pada penyembuhan atau pengobatan perawatan pasien COVID-19. Anda diminta untuk membantu memilih sel atau uji statistik di bagian mana. Saya ulangi, orang peneliti ingin membuktikan pengaruh pemberian vitamin C, vitamin D, dan juga zinc terhadap penyembuhan pasien
COVID-19. Silakan. Tambahan informasi, variabel yang menjadi independen itu kan pemberian vitamin C. Dan variabel dependennya adalah penyembuhan atau perawatan pasien COVID. Masing-masing skalanya untuk pemberian vitamin C itu rasio, ya kan? Berapa kadar vitamin C-nya, berapa kadar vitamin D-nya, zinc-nya, dan skala datanya untuk penyembuhan pasien COVID itu adalah kategori sembuh, tidak sembuh, ada dua saja, sembuh dan tidak sembuh. Silakan berikan jawaban di kolom komentar ataupun live chat. Jangan tiru-tiru saja orang lain yang sudah jawab baru Anda tulis. Bukan. Saya maksudkan ya Anda pikir, kerjakan sendiri. Upayakan dikerjakan sendiri. Oke? Sudah bisa? Sebaiknya ditulis supaya langsung bisa dilihat begitu dikerjakan. Kalau hanya mendengar, pasti tidak bisa. Saya ulangi, seorang peneliti ingin membuktikan atau melihat pengaruh pemberian vitamin terhadap penyembuhan pasien COVID-19. Ya, baik. Jawabannya adalah ada di kamar nomor nomor 6. Kenapa? Yang pertama kita lihat tujuan kita, skala kita apa begitu, skala datanya. Skala datanya kan tadi kategorikan. Tujuannya adalah pengaruh. Pengaruh itu komparasi. Maksud saya bukan komparasi, tapi korelasi. Korelasi itu kan pengaruh, hubungan, asosiasi, keterkaitan, ya kan seperti itu. Kan ini sudah jelas tadi. Dia mau melihat pengaruh pemberian vitamin C. Nah, vitamin C itu jangan kita terlalu perhatikan karena dia itu variabel independen. Yang kita perhatikan adalah variabel dependen. Nah, kalau variabel dependennya adalah rasio, maka kita masuk di nomor 4. Tapi karena dia tadi itu adalah penyembuhan pasien COVID dengan catatan sembuh tidak sembuh, ya, maka kita pakai di kamar nomor 6. Satu lagi, saya kasih contoh. Coba dikerjakan. Mudah-mudahan bisa Anda pilih sendiri. Yang sudah benar, saya berikan apresiasi, terima kasih. Ya, dan yang belum benar, mohon belajar ulang-ulang. Ada satu penelitian ingin melihat dan membandingkan tingkatan pengetahuan ibu hamil, tingkatan pengetahuan sekelompok ibu hamil yang diberikan training senam hamil. Nah, kelompok ibu hamil itu diberikan training senam ibu hamil.
skor pengetahuannya diukur dari proses training tersebut. Ada skor pengetahuan rendah, ada skor pengetahuan sedang, dan ada skor pengetahuan yang baik. Setelah diberikan training senam ibu hamil, kemudian diukur pengetahuannya melalui serangkaian tes atau kuesioner. Gitu. Dia mau membandingkan dalam kelompok penelitian ini. Anda diminta untuk membantu. Kira-kira pada kamar nomor berapa? Dari soal yang ini. Saya ulangi, peneliti ini mau melihat atau membandingkan skor pengetahuan dari sekelompok ibu hamil yang telah diberikan training atau diberikan pelatihan. Ya, Anda tahu manfaatnya kalau orang hamil itu kan diberikan senam untuk memperlancar, misalnya untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya, kemudian memperlancar pada proses persalinan. Saya berikan waktu 3 menit untuk berpikir. Silakan. Bagaimana? Sudah ketemu? Jawabannya ada di sel nomor, di kamar atau sel nomor 2. Ya, saya ulangi, di sel nomor 2. Kenapa? Yang pertama, skala data. Skala data yang peneliti ini pakai atau gunakan adalah skala data yang ordinal karena tingkatan pengetahuan. Ada pengetahuan rendah, ada pengetahuan sedang, ada pengetahuan baik kan? Itu tingkatan ordinal. Dia dapat dari mana? Dari menghitung dari kuesioner atau alat yang digunakan. Menghitung pengetahuan terkait dengan training. Ya kan? Kemudian yang kedua, yang kita perhatikan tujuan dari penelitian ini. Tujuannya apa? Kan bukan korelasi, tapi ini kan komparasi, membandingkan tingkatan pengetahuan itu membandingkan. Oke? Sekiranya jelas ya. Maka yang benar adalah di kamar nomor 2. Baik. Nah, tadi saya katakan semua kamar-kamar ini, baik kamar nomor 1, kamar nomor 2, kamar nomor 3, itu sebenarnya adalah berisi uji statistik. Ya. Kalau Anda perhatikan kamar-kamar itu, kamar nomor 1 itu dia dari uji T satu sampel sampai dengan ANOVA sama subjek ini. Itu kamar nomor 1. Statistika parametrik itu komparasi dari uji T satu sampel, uji T data berpasangan, uji T 2 sampel bebas, ANOVA one way, ANOVA some subject. Itu. Perhatikan baik-baik itu. Ya, itu kamar nomor 1. Terus kamar nomor 2 dengan tujuan analisis komparasi, skala datanya adalah ordinal, maka ada di sini. Kolmogorov, Smirnov satu sampel, Wilcoxon, Sein-Rank test, Wilcoxon-Mann-Whitney test, Kruskal-Wallis test, dan Friedman-ANOVA. Itu kamar nomor 2. Kamar nomor 3, apa kabar? Nah, di X kuadrat satu sampel, McNemar, X kuadrat Fisher eksak.
uji X kuadrat Koch-Krans Q. Ya. Berapa? Kamar nomor 4. Korelasi produk momen, person, korelasi person, dan regresi linear. Ya, ini mungkin yang sering kali Anda dengar. Untuk kamar nomor 5, korelasi dari Spearman, dan regresi ordinal atau regresi non-parametrik. Dan kamar nomor 6 yang paling sering kita pakai adalah uji asosiasi. Ya. Pak, berarti kalau kita perhatikan di sini, korelasi ini hanya ada koefisien kontingensi, koefisien pi, koefisien kappa, koefisien lambda, dan juga regresi logistik. Tapi Pak, biasa saya dengar kalau seminar atau apa orang menggunakan X kuadrat. Nah, hati-hati. X kuadrat sebenarnya itu uji komparasi ada di atas. Ya. Ini uji korelasi. Maksudnya uji komparasi X kuadrat ini. Ya. Ada uji X kuadrat yang 1 sampel, ada uji X kuadrat yang sampelnya 2, ya, ada yang lebih daripada 2. Kenapa? Biasa saya dengar uji asosiasi atau uji hubungan itu pakai X kuadrat. Nah, sebenarnya uji korelasi atau asosiasi itu hanya ada ini. Tapi kalau Anda perhatikan koefisien kontingensi, koefisien pi, dan lain-lain ini, dalam persamaannya itu mendasari perhitungan X kuadrat yang ada di atas. Maka seringkali ditarik-tarik. Oh, X kuadrat itu juga uji asosiasi. Tapi ingat, keliru besar kalau ternyata pada saat kita menerapkan uji X kuadrat dan dia signifikan ada hubungan, tetapi kita tidak lanjutkan dengan uji asosiasi, maka sebenarnya yang kita buat adalah bukan bertujuan korelasi, tapi hanya bertujuan komparasi. Nah, kembali ke pertanyaan, kita ini mau uji korelasi atau komparasi? Ya, itu yang penting bagi kita. Nah, kalau soal tadi itu kan yang kita pelajari, ya mudah-mudahan masih dicatat ya. Yang awal-awal tadi itu, kebiasaan mencuci tangan dengan kejadian COVID-19, itu kan kita bilang di kamar nomor 4. Ya, kebiasaan mencuci tangan dengan COVID-19 tadi itu, kita bilang hubungannya di kamar nomor 4. Coba kita perhatikan, mana yang di kamar nomor 4? Berarti uji asosiasi koefisien apa? Koefisien kontingensi atau koefisien pi? Nah, bagaimana itu koefisien pi, koefisien kontingensi itu akan saya jelaskan nanti. Pada statistika non parametrik. Mungkin itu setelah UTS. Ya. Nah, persoalan nomor 2 tadi mengenai saringan pasir. Ya, saringan pasir cepat dan saringan pasir lambat. Itu kalau kita perhatikan tadi ada di kamar nomor 1 toh ini. Ya, sekarang di kamar nomor 1 ini ada banyak uji. Mana yang kita mau pakai? Nah, sekali lagi saya mau katakan, pada saat kita memilih uji, kita juga harus memperhatikan jumlah sampel atau pasangan unit yang kita perhatikan. Apakah unit itu bebas atau berpasangan? Pak, tolong jelaskan apa itu jumlah sampel, apa itu bebas dan berpasangan. Sekarang perhatikan, soal yang saya pakai tadi itu adalah saringan pasir. Ada 2 kan? Saringan pasir cepat dan saringan pasir lambat. Nah, itu yang disebut dengan sampel. Kelompok percobaan kita tadi itu saringan pasir ada 2. Maka jumlah sampel pasangan 1 kita tinggalkan, jumlah pasangan lebih daripada 2 kita tinggalkan. Kita fokus pada jumlah sampel yang 2 ini. Pak, sekarang bagaimana? Apakah itu berpasangan atau bebas?
Sekarang saya kembali ke contoh yang tadi. Saringan pasir cepat dan saringan pasir lambat, kita menggunakan apa itu? Air baku dari sumber yang sama, ya kan? Saya tidak katakan air baku dari Kali Big Noi, satunya air Kali Dendeng, satunya air Kali Liba, satunya air eh, apa namanya Alak, tidak kan? Saya pakai sumber air yang sama. Ya. Kalau sumber airnya sama berarti baik yang air yang saya pakai di saringan pasir cepat dan air yang saya pakai di saringan pasir lambat sumbernya sama. Misalnya kita pakai air Kali Dendeng misalnya. Maka air Kali Dendeng itu yang saya pakai terapkan di saringan pasir cepat dan saringan pasir lambat. Nilainya itu dia berpasangan. Ya kan? Bukan bebas, berpasangan. Air yang sama begitu. Di sisi kiri pasir cepat, sisi kanan pasir lambat berpasangan. Nah, kalau dia adalah air dari sumber air yang berbeda, itu baru bisa disebut bebas. Jumlah sampelnya 2, tetapi dia bebas. 1 kali Big Noi mungkin 1 kali Dendeng misalnya. Tapi ini kan sama-sama Kali Dendeng, maka disebut berpasangan. Bisa dipahami itu bebasnya? Ya, bebas itu berarti dia tidak satu sumber begitu. Oke? Nah, dengan demikian maka uji T data berpasanganlah yang kita akan gunakan. Karena di kamar nomor 1 dengan sampelnya 2 dan dia berpasangan. Kalau misalnya airnya dari air yang sumber air yang berbeda, maka digunakan uji T 2 sampel bebas. Pak, kalau misalnya untuk contoh yang jumlah sampel pasangan 1 maksudnya apa? Ya kalau kita hanya pakai satu saringan pasir cepat saja, tanpa saringan pasir lambat, maka itu 1 sampel. Tidak perlu, kalau 1 sampel tidak lihat kita lagi pasangan atau bebas kan. Pak, kalau yang ini, yang jumlah pasangan sampel lebih daripada 2, bagaimana itu contohnya? Nah, contohnya itu kalau misalnya begini. Saringan pasirnya kita tidak hanya 2. Dia mungkin saringan pasir cepat, saringan pasir lambat, atau saringan yang pakai modern, ya, yang sudah pakai dari pabrik. Nah, itu sudah lebih daripada 2. Ya. Kalau sudah lebih daripada 2, terus air bakunya sama, tetap kita gunakan ANOVA one way karena dia maksud saya kita pakai ANOVA Samsung ya karena dia adalah dari air yang sama. Tapi kalau satu dari misalnya sumber air yang modern, maksudnya saringan yang modern itu digunakan Kali Dendeng, sumber saringan pasir cepat yang menggunakan sumber air dari Kali Big Noi, saringan pasir lambat menggunakan Kali Liba, itu berarti bebas. Itu disebut dengan ANOVA satu arah. Ya, kalau berpasangan itu pada 2 sampel, kalau berhubungan itu lebih daripada 2 sampel. Paham maksudnya ya? Saya ulangi, kalau berpasangan itu misalnya pasir cepat dan pasir lambat. Kalau kita pakai contoh lain misalnya motor dengan sepeda, ya itu pasangan, gitu. Tapi kalau yang lebih daripada 2 sampel itu bisa motor, sepeda, jalan kaki. Nah, itu sudah lebih daripada 2. Kalau tadi saringan modern, saringan pasir cepat yang manual, dan saringan pasir lambat. Itu sudah lebih daripada 2. Ya. Kalau ketiga airnya sama, berarti dia berhubungan. Ya. Tapi kalau airnya berbeda, dia bebas. Begitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau kita lihat contoh yang nomor 3 tadi, mengenai pengaruh pemberian vitamin C, D, dan zinc pada penyembuhan pasien COVID, kan kita sepakat di kamar nomor 4.
Nah, saya mau katakan di sini, kalau sudah pakai pengaruh, itu kita tidak pakai lagi asosiasi. Kenapa? Pengaruh itu sudah setingkat lebih dari asosiasi. Dasar dari pengaruh itu adanya asosiasi. Maka yang digunakan adalah regresi logistik. Ya, regresi logistik. Bisa dipahami ini ya? Apa itu regresi? Ya, dia bisa memprediksi adanya pergerakan dari variabel pertambahan variabel dependen akibat dari variabel independen. Kalau vitamin C-nya ditambah, apakah dia lebih sembuh, atau variabel vitamin D-nya dikurangi, apakah dia lebih cepat sembuh, dan seterusnya. Itu regresi. Ya, bisa dipahami itu ya. Ya, nanti kalau ada yang belum dipahami, tolong berikan komentar. Jangan japri begitu. Tolong dimanfaatkan. Diberikan komentar, ditanyakan, jangan malu-malu. Oke? Ya, kita tidak ada yang sempurna kan. Kita mesti perlu saling melengkapi. Saya pun juga seringkali keliru. Baik. Nah, ini saya singkat. Untuk uji statistik tujuan komparasi, sampelnya itu harus atau kelompoknya harus dipahami. Yang untuk satu, skala pengukuran distribusi data hanya satu. Yang dua, bebas berpasangan. Ya, yang lebih dari dua, bebas berpasangan. Atau disebut dengan kalau sudah lebih dari dua, bukan berpasangan, itu berhubungan. Untuk korelasi, ada hubungan yang simetris. Ya, ada hubungan yang sebab akibat asimetris. Maksudnya simetris itu apa? Simetris itu dia bisa bolak-balik antara variabel independen dan variabel dependennya. Saat ini saya bilang ada hubungan antara COVID-19 dengan hubungan mencuci tangan dengan COVID-19. Tapi penelitian juga bisa menegaskan bahwa COVID-19 berhubungan dengan kebiasaan mencuci tangan. Nah, atau pendidikan dengan ekonomi misalnya. Penelitian lain, ekonomi dengan pendidikan. Dia bisa bolak-balik, itu simetris. Itu cocok untuk korelasi. Tapi, kalau hubungan asimetris, dia sebab akibat. Variabel independen hanya penyebab variabel dependen. Tidak bisa dependen menyebabkan variabel independen. Begitu. Oke. Contoh tadi. Pemberian vitamin C berpengaruh terhadap penyembuhan. Ya kan? Tidak bisa dibalik. Oh, penyembuhan vitamin C itu berpengaruh terhadap pemberian vitamin C. Tidak bisa. Ya. Oke, itu yang disebut dengan sebab akibat. Sebab ada duluan, baru akibat. Tidak bisa akibat dulu, ada baru sebab. Oke. Ya, semua yang asimetris dipakai regresi. Ya, supaya jelas ya, apa itu korelasi dapat regresi. Kemudian setelah kita memilih uji statistik, selanjutnya adalah operasionalisasi atau uji-uji penghitungan. Lalu kita menarik kesimpulan dengan berdasarkan hipotesis atau kita melihat uji statistik itu dengan melihat tingkat kemaknaan atau disebut dengan P tadi itu. Secara umum, penolakan dan penerimaan hipotesis itu bisa kita ambil jika rumus statistik kita atau nilai statistik uji lebih besar pada nilai tabel. Atau kalau misalnya kita pakai software, nilai kemaknaan kita lebih kecil daripada alfa. Maka H0-nya itu bisa ditolak. Ya. Kalau H0 ditolak berarti ada hubungannya. Kalau H0 diterima berarti tidak ada hubungan. Berbeda dengan kenyataan sehari-hari. Kalau misalnya si A lagi menaksir seseorang, ya, kalau ditolak berarti tidak ada hubungan.
Tapi kalau di statistik, 0 ditolak ada hubungan. Nah, untuk hari ini cukup. Semoga bisa bermanfaat. Selanjutnya, persiapkan diri untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk latihan, silakan uji coba sendiri kamar-kamar yang tadi, dan kalau bisa saling mengingatkan atau berbagi begitu supaya bisa sama-sama paham. Oke, sampai di sini. Pertemuan selanjutnya kita bedah lagi uji-uji statistik, mana uji statistik parametrik, statistik non parametrik ya. Tolong dibaca juga sebelum kita belajar supaya lebih paham. Sampai di sini, Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat.